Perjalanan Ponpes Al Zaitun dibangun 1996, ajarannya kontroversial, MUI turun tangan. Saya tekankan kepada Kementerian Agama harus segera Panji Gumilang ini dikandangin biar nggak ngoceh terus. Udah jelas-jelas itu dia sesat dan menyesatkan banyak generasi. Dia itu menyiapkan bom waktu untuk Indonesia. Ya, ingat tuh, Panji Gumilang itu menyiapkan bom waktu untuk Indonesia. Kalau dia bilang katanya, coba kalau memang ada teroris di Al Zaitun, silakan, Densus 88 pasti udah nangkep. Itu silahkan saja Panji Gumilang, mulutmu itu, ya kan. Tapi yang jelas kamu itu secara langsung maupun tidak langsung sudah menyiapkan bom waktu dari generasi muda yang ada di Al Zaitun. Wahai para wali murid, segeralah anakmu ini, anak-anakmu yang ada di Al Zaitun sementara dinonaktifkan, dicabut, ya, pindah ke tempat lain. Kalaupun nggak bisa di pesantren, yang penting sekolah judulnya, kasih pendidikan agama biar punya akhlak. Jawa Barat dari hasil kajian ilmiah LBM NU Jabar perihal polemik Ma'had Al-Zaitun. 1. Kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al-Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahsul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Al-Zaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Kurikulumnya memang normal, biasa-biasa saja. Bahkan yang membuat kurikulumnya dulu termasuk juga Pak Nurdin misalnya ya, itu memang dirancang sangat bagus. Ada pelajaran bahasa Cina, ada pelajaran bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Jerman dan sebagainya. Bagus sekali program-programnya itu, kurikulumnya ya terutama. Tapi melencengnya itu ke arah nyanyi Yahudi, kemudian ke arah sinkretisasi agama Islam dengan Kristen, dengan agama-agama yang lain. Kemudian juga ada bahwa Al-Quran itu disebut sebagai sabdanya Nabi Muhammad, kolamnya Nabi Muhammad, begitu ya. Kemudian juga ya macam-macam lah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Itu ada penyimpangan yang kemudian. Dan itu Alhamdulillah kami masih dipercaya oleh Syekh Al Zaitun untuk melakukan pengkawalan acara demonstrasi besok. Kami dipinta untuk mengawal sejumlah ada 70 lawyer yang kami siapkan untuk memantau berjalannya demonstrasi ini supaya aman dan tertib dari sisi hukum. Untuk itu sekali lagi kami berterima kasih kepada Syekh Al Zaitun yang masih mempercayai kami sebagai tim kuasa hukum lawyer atau LKM Rahmatan Lil Alamin Indonesia. Selanjutnya kita dalam memantau pelaksanaan demo besok, apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum sehingga merugikan pihak dari Al Zaitun sebagai klien kami, maka kami akan melakukan tindakan hukum dengan cepat dan berkoordinasi kepada kepolisian. Apabila diperlukan orang tersebut untuk ditangkap, kami akan mintakan ditangkap untuk bisa diamankan secepatnya supaya tidak bertindak lebih jauh dan berakibat kepada persoalan yang lebih besar untuk klien kami.
yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digeruduk massa pada hari Kamis 15 Juni 2023 dan menjadi sorotan. Aksi tersebut pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Dari unggahan akun Twitter @tukangrosok22 terdapat sejumlah aparat kepolisian yang mencoba menghadang massa dengan menggunakan pagar besi. Tampak 2 ekor anjing yang dipersiapkan untuk berjaga-jaga apabila terjadi keributan. Adapun massa yang datang menghadang diperkirakan mencapai ribuan orang. Massa memadati halaman yang depan Ponpes Al Zaitun. Mereka berdatangan untuk menuntut aparat hukum agar segera mengusut tuntas dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes. Sebelumnya Ponpes Al Zaitun juga menjadi sorotan karena Ken Setiawan membongkar praktek penyimpang yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Ken menyebut bahwa para santri dilarang berzina, bahkan berpacaran sekaligus. Namun anehnya perbuatan tersebut diperbolehkan apabila pelaku memiliki kekayaan untuk menebus dosa zina. Lantas seperti apakah perjalanan panjang dari Ponpes Al Zaitun tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Sejak Ponpes Al Zaitun, mantan Menteri Peningkatan Produksi NII mengungkapkan asal-usul pesantren Al Zaitun. Disebutkan bahwa setelah pembebasan lahan selesai dilakukan, Yayasan Al Zaitun didirikan pada 2 Januari 1994. Kemudian dijelaskan bahwa Al Zaitun ini merupakan program dari Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 untuk koderisasi pendidikan formal Al Zaitun. Al Zaitun mempunyai gedung yang mewah karena sejak awal dana pembangunannya adalah obligasi dengan total 350 miliar. Ponpes Al Zaitun ini terkenal dengan ajarannya yang menuai kontroversi karena dianggap menyimpang. Berbagai pihak turut mengomentari soal Ponpes Al yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Akhyar menyebut MUI Jabar sangat responsif sejak banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan Ponpes Al Zaitun. Namun ia menyebutkan pihak pesantren justru tidak kooperatif. Ia juga menjelaskan terkait dengan fatwa yang biasa dikeluarkan oleh MUI apabila terjadi suatu permasalahan pada urusan agama. Ia menilai tidak mudah untuk MUI mengeluarkan fatwa berkaitan dengan Al Zaitun. Hal tersebut dikarenakan MUI harus terlebih dahulu menjalani beberapa prosedur. Ia juga mengungkapkan bahwa Al Zaitun serta pimpinannya kerap kali membuat pernyataan kontroversial terlebih terkait dengan memperbolehkannya perzinahan. Banyak kontroversi yang terakhir itu zina boleh asal ditebus. Komunisme menganggap Indonesia tanah suci disamakan dengan tanah haram di Mekah. Saat Idul Fitri perempuan diletakkan di saf terdepan, jami imam khotib, ungkapnya.